Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, selamat datang kembali di kuliah PBK setelah UTS. Marilah kita buka kuliah pada kesempatan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Dik, sekarang di PBK setelah UTS teman-teman masih akan mempelajari tentang breakdownan jenis-jenis bahan konstruksi. Di sebelum UTS kemarin kita sudah mempelajari lebih lanjut tentang logam begitu ya. Logam apa saja golongannya, kemudian bagaimana cara kita membuatnya dan apa saja sifat-sifat baik itu fisis, mekanis, termal dan elektrik yang emphasize atau yang unggul begitu di logam dibandingkan bahan konstruksi yang lain. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas temannya logam yaitu keramik, dan di kesempatan minggu depan kita akan berbicara lebih lanjut tentang polimer. Jadi insya Allah akan ada 3 golongan bahan konstruksi yang paling utama yang sering dipakai untuk pemilihan alat-alat proses industri kimia, baik di industri kimia ataupun di non-industri kimia. Ada 3 kelompok utama dari bahan konstruksi itu tadi, yaitu logam, keramik, dan polimer. Adapun sebenarnya ada 2 kelompok lagi, yaitu komposit dan advanced material. Nah, itu nanti akan menjadi pembahasan yang sangat cukup luas dan masih berkembang sampai sekarang terkait dengan penelitian di advanced material ataupun di komposit ini, sehingga nanti akan kita bahas sedikit dan lebih fokus adalah ketiga ini, yaitu di logam, keramik, dan di polimer, seperti itu teman-teman. Nah, di chapter 12 di buku Levenspiel ini akan membahas lebih kepada teori kimia kuantum, bukan teori kuantum ya, jadi teori ikatan kimia dari keramik yang nanti kemudian akan menyusun begitu tentang sifat-sifat fisis yang ada di dalam keramik. Oke, baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan struktur dan properties dari keramik, yaitu yang pertama, kita tahu bahwa bedanya keramik dan kemudian polimer. Keramik dan logam dan polimer adalah di sisi proses ikatan kimianya. Karena nanti ikatan kimia, misal teman-teman sudah membuka di materi kuliah kita yang pertama bahwa ikatan kimia itu dibagi menjadi 2, yaitu kristalin dan amorf ya. Nah, untuk di struktur dan properties keramik ini nanti akan dilatar belakangi oleh struktur kristal dari keramik itu sendiri. Nah, ini nanti kita akan bahas sejauh mana begitu efek dari struktur kristal di dalam keramik ini yang kemudian akan membedakan dia ataupun kelompok keramik ini terhadap logam. Kemudian yang kedua, kita akan juga membahas bagaimana sih sebenarnya kita bisa poin-poinkan begitu ya, kita bisa tunjukkan apa perbedaan cukup signifikan antara keramik dengan logam, tidak hanya dari sisi pengkristalannya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian impuritas-impuritas yang ada di dalam keramik ini akan mengakomodir sifat fisis dari keramik itu sendiri, dan kemudian bagaimana bentuk umum dari diagram fase sebuah keramik, dan kemudian bagaimana mechanical properties atau sifat mekanis dari suatu keramik itu kita bisa ukur, dan kemudian pengukuran ini ditujukan untuk apa. Jadi khusus untuk chapter 12 nanti akan membahas lebih kepada struktur ikatan kimianya, dan nanti lebih kepada tentang sifat mekanis dari keramik ini akan bagaimana diukurnya dan apa fungsi dari pengukuran tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, berbicara dengan ikatan kimia yang terjadi di dalam suatu keramik ini nanti bisa menjadi 2 hal, Dik. Jadi seperti yang kita tahu bahwa salah satu keramik yang paling terkenal itu adalah SiO2 begitu. Nah, SiO2 kebanyakan ini adalah ikatan ion begitu ya, ikatan ion. Nah, ikatan atom dari keramik ini ada
Baik, saya lanjutkan, maaf. Oke. Nah, ikatan kimia yang ada di dalam keramik ini sebagian besar adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, persen keionikan dari komponen ini nanti akan meningkat seiring dengan perbedaan elektronegativitasan dari atom tersebut. Kita bisa lihat di sini teman-teman dari tabel periodik unsur bahwa ini adalah tabel periodik unsur yang kemudian di bawahnya ini adalah menunjukkan sistem dari elektrokenegatifan dari komponen tersebut. Mungkin dulu teman-teman pas SMA kelas 2 pernah membahas begitu ya, semakin ke kanan atau semakin besar golongannya, dia akan meningkatkan elektronegativitasannya begitu ya, semakin ke kanan, jadi semakin tinggi golongannya, dia akan semakin meningkat elektronegatifannya, jadi semakin besar golongannya tetapi ada di periode yang sama, dia akan cenderung lebih meningkat elektronegatifannya. Dan apabila dia ada di dalam golongan yang sama, begitu, cenderungnya akan jauh lebih menurun, seperti itu teman-teman. Hal ini berlaku begitu ya, karena elektronegatif itu kan ditunjukkan dari seberapa muatan elektron ini mudah akan mengalir begitu ya. Nah, semakin besar golongannya, ini kan menunjukkan seberapa banyak sisa elektron valensi di dalam komponen tersebut begitu. Contohnya nih, semisal N itu rumus atom, nomor atomnya berapa di? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, N ini 7. Sebentar. Kalau kita punya nomor atom N7, maka dia secara konfigurasi elektron awal kan 2,5 begitu. Atau kalau misal kita bisa konfigurasi di tingkat SPDF-nya kan 1s2, 2s2, 2p3. Nah, elektron valensinya adalah di sini. Sama halnya adalah di sini. Nah, untuk suatu atom itu dia sifatnya netral, dia harus muatannya adalah negatif plus 0 gitu ya, atau 0, muatannya 0. Jadi padahal suatu elektron di dalam suatu, ini sebutannya orbital, orbital yang sama, dia akan netral muatannya jika memiliki 8 buah elektron. Sehingga kecenderungan untuk N atau golongan yang ada di 5A itu adalah cenderung daripada dia mengeluarkan elektron 5, mending dia nangkep 3 begitu ya, agar dia nanti sama-sama 0 atau 8 netral tadi. Jadi biasanya di sini adalah minus 3. Sedangkan kalau untuk golongan 6A biasanya nanti dia adalah minus 2. Sedangkan kalau untuk 7A dia adalah minus 1. Jadi semakin gampang begitu ya teman-teman, semakin gampang elektron itu dibuang dari, terlepas begitu, bukan dibuang ya, terlepas dari orbitalnya, itu disebut dengan elektronegatif. Jadi kalau E di sini 1A, untuk atom H, Li, NaK, Rb, dan lain sebagainya itu untuk netral, teman-teman tidak akan memberikan elektron itu justru, tapi malah justru mengambil elektron itu satu dari luar begitu, sehingga dia nanti bisa netral begitu, sehingga nanti di sini dia positif 1, kemudian timbulan nanti positif 2, kemudian di 3 ada positif 3, kemudian di sini ada positif 4. Begitu teman-teman. Jadi semakin ke sana, intinya jumlah elektronegativitasannya di antar periode, antar golongan di satu periode yang sama, dia memiliki jumlah elektronegatifan yang lebih tinggi. Nah, itu yang nanti akan kemudian melatar belakangi tentang struktur keramik. Jadi kita kembali, CaF2 ini adalah salah satu bentuk keramik. Jadi keramik secara umum akan terdiri dari logam dan non-logam, teman-teman. Secara garis umum ya, umumnya mayoritas itu nanti terdiri dari struktur logam dan non-logam. Contohnya adalah Ca di sini dengan F,
Sehingga karena Ca di sini 2 plus dan F ini min 1, maka otomatis struktur molekulnya menjadi CaF2. Nah, elektronegatifan CaF2 jika kita bandingkan dengan SiC, jadi keramik selain non logam dan logam, dia juga bereaksi antara non logam dengan non logam yang ada di golongan 4A begitu. Jadi golongan 4A dengan golongan yang ada di sini. Jadi kalau misal teman-teman pelajari tabel periodik unsur kan 1A, 2A, kemudian 3A ini kan logam begitu ya. Tetapi kalau di 4A itu disebut dengan semi logam, sehingga kita bisa masukkan golongan dia non logam. Itulah kenapa dia nanti masuknya bisa jadi ionik, bisa jadi kovalen ini nanti untuk ikatan silikon karbida. Oke, kita lihat dulu elektronegatifannya. CaF2 dia memiliki keelektronegatifannya 1 dan 4, sedangkan untuk SiC dia memiliki 2,5 dan 1,8. Nah, untuk membuat perbedaan yang cukup tinggi, kita bisa kalikan dengan komponennya. Jadi kita kalikan 2 di sini, maka kan dia gap antara elektronegativitannya adalah 7 elektron. Sedangkan kalau yang di sini gap untuk elektronegatifannya adalah hanya 0,7. Jadi di sini gapnya jauh lebih besar CaF2. Semakin tinggi begitu ya, semakin tinggi gap antara elektronegatifan dari suatu komponen ini nanti akan menyebabkan ikatan tersebut jauh lebih ionik begitu. Jadi semakin tinggi keelektronegatifannya, maka ikatan kimianya akan menjadi semakin ionik. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita kalau berbicara terkait dengan struktur kristal dari keramik, untuk sistem keramik yang oksida, jadi silikon oksida, kemudian magnesium oksida, kalsium oksida, begitu. Biasanya nanti bentuknya adalah FCC atau face center kubik. Ini hanya untuk pengetahuan teman-teman aja, kita tidak terlalu intens di struktur kristal, begitu ya. Kemudian yang akan nanti kemudian mempengaruhi tentang kekuatan dari keramik itu sendiri adalah dari bilangan radii. Jadi ada istilah yang disebut dengan bilangan radii. Bilangan radii ini adalah bilangan yang berfungsi begitu untuk menentukan bentuk dari keramik itu seperti apa. Apakah linear, ring, triangular, tetrahedral, dan lain sebagainya. Nah, bentuk dari struktur keramik, baik itu linear, triangular, hingga oktahedral, itu nanti kita lihat dari perbandingan antara jari-jari kation dan jari-jari dari anionnya. Oke, jadi jika semisal range-nya ada di kurang dari 0,155, maka dia nanti linear. Gitu. Kita bisa cek nanti teman-teman dari sisi untuk ikatan keramiknya ya. Oke, ini insya Allah tidak terlalu penting. Nah, sekarang kita bisa untuk memprediksi. Jadi di sini kita sudah mengetahui referensi dari bentuk bentuk dari struktur kristal dari keramik itu nanti. Apakah linear, triangular, tetrahedral? Kita lihat dari contohnya, yaitu yang ada di sini. Jadi kalau semisal kita diminta untuk memprediksi FeO, kira-kira struktur kristalnya apa? Nah, kita punya data, begitu teman-teman. Kita harus punya data jarak radius antara kation dan anionnya. Nah, karena FeO, maka yang menjadi kation adalah Fe, karena dia muatannya positif, sedangkan yang menjadi anion adalah O, yang kemudian dia muatannya negatif. Nah, karena sifatnya FeO, maka otomatis jika kita ionisasikan, O ini adalah 2 negatif, maka otomatis Fe-nya adalah 2 positif. Perlu teman-teman ketahui dan teman-teman ingat bahwa golongan yang ada di B, semua logam yang ada di golongan di B itu bisa multikation ya, jadi multi muatan positifnya. Contohnya Fe itu bisa 2 plus, bisa 3 plus. Kemudian
bukan Si. Sebentar kita cek dulu. Saya nggak begitu hafal ya untuk golongan B. Fe nih, nah Mn ini bisa 2 plus, bisa 5 plus. Fe bisa 2 plus, bisa 3 plus. Kemudian Ni bisa 2 plus, bisa 3 plus, bisa 5 plus. Begitu teman-teman. Jadi satu logam bisa banget lebih dari satu muatan positifnya. Untuk itu teman-teman harus bisa tahu dulu bentuk dari garamnya seperti apa atau bentuk dari senyawanya apa, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan muatan kationnya. Jadi semisal FeO, karena O itu 2 mol, maka otomatis Fe untuk membentuk dia muatannya 0 begitu ya, netral, maka Fe harus 2 plus. Nah, untuk menghitung atau memprediksi struktur kristal dari FeO, maka kita harus tahu data jarak antar kation dan anionnya. Ternyata kalau jarak ion untuk Fe adalah 0,077 nanometer, sedangkan untuk jarak anion oksigen adalah 0,14. Nah, kita hitung dulu radius radiinya dengan cara kita bagi R kation dibagi R anion jadi 0,077 kita bagi 0,14 sehingga di sini ketemunya 0,55. Nah, kita lihat bahwa 0,55 di sini ternyata bisa kita cek 0,55 tadi ya, 0,55 ternyata ada di sini, teman-teman. Maka otomatis dari sini kita bisa tahu bahwa jumlah koordinasi yang ada di FeO ini adalah 6 dan bentuk dari struktur kristalnya adalah oktahedra. Begitu. Jadi cukup sederhana sih untuk tahu bentuknya begitu ya, untuk tahu bentuk dan jumlah bilangan koordinasinya. Nah, untuk strukturnya kita bisa sebut ini. Jadi kalau untuk tetrahedral, oktahedral, dan kemudian yang bawah adalah kubik gitu ya. Kubik ini kita bisa sebut dengan komponen yang umum di fungsi bentuk ini. Jadi kalau tetrahedral adalah ZNS atau zinc blend, kemudian oktahedral adalah NaCl dan kubik CsCl2. Jadi teman-teman bisa menyebutkan bahwa struktur untuk FeO adalah mirip dengan strukturnya si NaCl begitu. Kristal strukturnya adalah NaCl. Seperti itu teman-teman, sama halnya untuk NaCl begitu ya, bahwa karena Na dan Cl radius kationnya adalah 0,102 dan radius klorinnya adalah 0,18, maka R kation dibagi R anionnya adalah 0,564. Seperti itu, sehingga kalau kita bagi antara kation dan anionnya maka akan ketemu 0,102 kita bagi 0,181 di sini ketemu 0,564. Jadi NaCl pun nanti kita sebut dengan bilangan koordinasinya nanti jumlahnya ada 6, strukturnya adalah heksahedral ya. Oktahedral atau heksahedral. Oktahedral. Sini adalah oktahedral. Gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada beberapa contoh untuk bentuk kristal dari masing-masing struktur keramik. Oke, kita lanjutkan. Selain dari struktur keramik yang kita bisa tentukan dari bilangan radiinya, yang mana R kation dikurangi R anion tadi, akhirnya kemudian si struktur kristal ini pun akan kita lihat dari bentuknya. Jadi kita cek dulu. Jadi ada beberapa, yaitu yang pertama dari kelompok keramik gitu ya. Nanti teman-teman kita akan bahas di slide yang selanjutnya bahwa keramik itu nanti akan kita bagi menjadi beberapa komponen begitu deh. Jadi ada yang disebut dengan white keramik, kemudian ada yang disebut dengan semen, ada yang disebut dengan glass, ada yang disebut dengan yang sifatnya
abrasif begitu. Nanti ada beberapa kelompok. Nah, kelompok ini pun juga akhirnya kita bisa globalkan tentang struktur ikatan kristalnya. Nah, untuk silikat keramik, jadi yang punya Si dan O, ternyata struktur kristalnya adalah tetrahedron. Sedangkan untuk silikat ini SiO4, ini nanti ada banyak jenis kristalnya karena SiO4 ini memiliki kecenderungan untuk bisa menarik kation yang lain. Jadi untuk strukturnya akan juga oktahedron, tetapi dia memiliki macam-macam kemungkinan untuk ikatannya. Jadi ada yang ini 3 ya, 1, 2, 3, 4, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ada yang sebentar, kita untuk bentuknya ada yang triangular, ada yang tetrahedral, ada yang oktahedral. Jadi untuk yang silikat di sini ini triangular, di sini adalah oktahedral, ini okta, di sini nanti dia kubik ya, seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa jenis ikatan kimia yang ada, ikatan kristal yang ada di silikat. Nah untuk gelas, biasanya dia amorf untuk struktur kristalnya. Jadi bedanya amorf sama kristalin, kalau amorf tuh seperti ini teman-teman, jadi bentuk jarak antar ikatan atom dan kationnya itu beda-beda satu sama lain. Tetapi kalau kristalin, gitu ya, kristalin antara anion sama kationnya itu ikatannya rapih begitu. Nah, hampir kebanyakan untuk struktur kaca atau gelas ini nanti sifatnya adalah non-kristalin atau amorf. Dan biasanya kalau non-kristalin dia tetrahedron. Gitu. Jadi yang awalnya tetrahedron, kemudian nanti dia akan menjadi amorf itu tadi. Seperti itu untuk komposisi dari kristalnya. Dan insya Allah tidak terlalu banyak yang harus teman-teman ketahui, kecuali yang tadi, bahwa ada bilangan radii yang R kation dibagi R anion tadi ya. Oke, kita sekarang membahas tentang imperfection dari keramik atau ketidaksempurnaan struktur dari keramik adalah yang pertama, dia disebut dengan electroneutrality atau kecenderungan dia komposisi ini netral gitu. Jadi kayak NaCl, kemudian MgO, FeO, ini kan memiliki komposisi anion dan kation yang seimbang begitu ya teman-teman, sehingga muatannya dia tidak ada yang negatif gitu. Nah, sehingga kenapa ini akan berdampak kepada jika semisal si keramik ini dicampur atau tercampur oleh suatu impuritas. Jadi harus kita maintenance lagi, harus kita perbaiki lagi strukturnya. Jadi contohnya ya NaCl nih. NaCl sudah netral nih di sini. Nah, tetapi kalau semisal kita tambahkan, Ca begitu, jadi kita ternyata tambahkan impuritas berupa Ca2+, nah ini akan mengakibatkan ikatan kimianya bergeser. Jadi ada struktur kation yang nanti akan dirubah begitu, karena kebetulan Ca ini 2+ dan Na ini 1+ begitu ya, maka akan ada satu Na yang hilang. Jadi ion ini nanti akan tertukar begitu ya, tersubstitusi oleh Ca2+ yang di sini yang awalnya biru, dia nanti jadi merah di sini D. Nah, karena di sini 2+, maka otomatis Na di sini pun juga akan bergerak kemana. Dan dia di sini nanti ada kation vakansi atau kekosongan kation. Nah, kekosongan kation ini nanti akan menyebabkan sifat fisis dari keramik ini juga tidak terlalu baik. Nah, di sisi lain juga ada jika semisal ternyata kecampuran O2, jadi O2 min. Kalau Ca tadi kan 2+, dia O2 min, maka otomatis akan terdapat
anion vakansi. Nah itu imperfection dari keramik yang pertama adalah adanya kation atau anion vakansi yang mungkin terjadi jika semisal kita campur jadi sebuah keramik yang netral kita kita tambahkan dengan impuritas yang kebetulan memiliki muatan anion ataupun kation yang jauh lebih tinggi. Oke. Nah, ini adalah contoh dari diagram fase dari keramik. Jadi ada MgO dan Al2O3. MgO dan Al2O3 lebih kompleks begitu ya, teman-teman. Jadi untuk MgO dan Al2O3 itu ada beberapa fase, yaitu fase MgO sendiri, kemudian fase MgO dengan cairannya, kemudian murni cair semua MgO dan Al2O3, lalu juga ada cair semua antara Al2O3 sendiri, kemudian ada MgO dan MgAl2O4, ini padatan semua, sedangkan ada MgAl2O4 sama liquid di dua fase yang berbeda. Kemudian ada MgAl2O4 saja, ada MgAl2O4 dan Al2O3. Jadi MgO dengan kita nanti campur dengan Al2O3 ternyata selain dia nanti akan membentuk keramik masing-masing begitu ya, dia nanti juga melewati transisi yaitu MgAl2O4. Sehingga akan ada 4 fase begitu ya, ada cair, MgO sendiri cair, Al2O3 sendiri cair, kemudian dia padat, MgO padat, Al2O3 padat sendiri, sedangkan ada juga yang campuran dengan MgAl2O4. Ini contoh saja. Untuk menghitungnya sama persis kayak diagram fase yang sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang sifat sifat mekanis dari keramik. Hampir kebanyakan keramik, nanti kita akan bandingkan dengan logam, hampir sebagian besar dari keramik itu sifatnya adalah brittle daripada metal. Jadi dia mudah rusak, rapuh begitu teman-teman dibandingkan dengan logam. Alasannya apa? Sekali lagi, karena dari sini, dari kristalinnya. Hampir sebagian dari keramik itu ikatannya adalah kristalin yang mana akan sangat mudah terdislokasi jika ada perubahan gaya di sana. Nah, kemudian jika semisal pada padatan yang punya ikatan ion yang cukup tinggi tadi seperti CaF2 dibandingkan SiC tadi ya, maka akan dislokasinya nanti akan susah juga karena membutuhkan waktu lebih tinggi. Jadi lebih kepada proses ikatan kimianya sih dibandingkan logam ya. Jadi karena brittle dia ikatannya ion dan kovalen dibandingkan dengan logam yang ikatannya logam akan jauh lebih rapuh dibandingkan ikatan logam tadi. Jadi logam akan jauh lebih kuat dibandingkan keramik. Karena di sini ikatannya logam, teman-teman. Di sini ikatannya ion atau ikatannya adalah kovalen begitu. Nah, berkaitan dengan tes mekanis untuk keramik, ada beberapa tes yang bisa dipakai sih. Contohnya adalah untuk flexibility. Jadi karena kita berbicara tentang kebritelan dari suatu keramik, maka biasanya kita juga akan tes beberapa yang berkaitan dengan sifat mekanis, yaitu kebritelannya. Nah, kita bisa simpulkan di sini. Jadi untuk tes flexibility-nya tadi, jika ingin mengukur modulus elastisitas dari suatu keramik, kita pakai linear elastic test. Sedangkan jika kita ingin mengukur flexural modulus atau modulus fleksibilitas, kita nanti bisa mengukur dengan metode brittle factor. Jadi ditarik sedemikian rupa hingga dia retak atau hingga dia berubah wujud atau terdislokasi. Tapi kalau untuk mengukur modulus elastisitasnya cukup
dikasih gaya tertentu, nanti dia nambah berapa panjangnya, maka itu nanti sudah cukup menjadi modulus elastisitas. Tapi kalau ingin ngitung modulus fleksibilitasnya, kita betul-betul narik dia sampai dia patah, benar-benar narik sampai dia menjadi retak atau sekitar sampai dia rusak intinya teman-teman. Tapi kalau untuk modulus elastisitas cukup ditarik, dikasih gaya berapa, dia berubah panjang apa enggak. Kalau iya perubahannya berapa, kita tahu gayanya berapa, maka kita tahu berapa G-nya. Seperti itu secara singkat ya untuk keramik. Nah ini yang ingin saya highlight sebetulnya adalah di 4 ini aja sih sebenarnya teman-teman. Yaitu yang pertama bahwa keramik ini memiliki ikatan baik itu ion dan kovalen. Nah, dan ini nanti adalah fungsi dari delta elektronegativitasan antara kation dan anion ya. Sedangkan struktur kristal dari keramik ini nanti akan berubah atau kita bisa hitung dilihat dari radii rasionya tadi ya, yang mana R kation dibagi R anion tadi, sehingga nanti kita bisa lihat apakah dia linear, apakah triangular, apakah oktahedral ataukah tetrahedral ataukah kubik begitu. Dan imperfection yang ada di keramik antara lain adalah vakansi tadi, ada ion, ada kation vakansi dan anion vakansi, ada juga subtensional interstisial dan ada impuritasnya gitu, dan ada juga kita harus mengukur kalau semisal netral ada vakansi dari positif dan negatif tadi yang berubah, maka kita harus maintenance dari struktur kristalnya. Dan satu lagi terkait dengan tes untuk sifat mekanis bahan, ada flexural test. Jika kita ingin mengukur modulus elastisitasannya, kita cukup memberikan gaya pada suatu keramik begitu, nanti dia berubah panjang atau tidak, maka kita bisa hitung G-nya. Tetapi jika kita ingin mengetahui flexural modulus, kita harus tarik sedemikian rupa, kita beri sedemikian rupa oleh keramik ini agar sampai dia retak atau terjadi dislokasi. Nah, berapa gaya yang diberikan itu nanti akan berhubungan dengan flexural modulus, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya di pembahasan yang selanjutnya di tipe-tipe keramik dan bagaimana cara membuat keramik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.